Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan muhlisan lillah, sahihan, fasihan, balighan bayyinan, nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga Allah menjamin bahwa Al-Qur'an itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, bahwasannya belajar Al-Quran itu mudah. Sehingga Allah menjamin bahwa Quran itu mudah. Allah saking mudahnya Al-Quran untuk dipelajari. Maka Allah lebih dari 5 kali mengulang dalam Al-Qurannya. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Allah mengajarkan Quran kepada yang mau mempelajarinya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Mengapa belajar Quran itu mudah? Sahabat assalam yang dirahmati Allah, bahwa bahasa Arab memiliki lebih dari 30.000 mufradat. Quran memiliki 2065 mufradat. Yang mana dari 2060 mufradat ini terdiri dari 1676 mustaq dan 389 jamid. Apa mustaq? Mustaq itu dapat diurai kalimatnya. Jamid itu tidak bisa diurai. Sehingga dalam riwayat Imam Hafiz bahwa mufradat tersebut di atas diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 77.865 kali. Hanya sebagian kecil dari mufradat tersebut yang di atas yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran, sehingga menghafal Al-Quran menjadi mudah. Pengulangan berdasarkan huruf, isim, dan fi'il. Huruf itu mewakili 34,4% dari Al-Quran. Isim itu mewakili 37,7%. Dan fi'il mewakili 27,19%. Sehingga ketika kita hafal satu, maka bisa mewakili semuanya. Sehingga Al-Quran itu menjadi mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafalkan. Jamaah salam yang dirahmati Allah, sekitar 80% dari mufradat yang pengulangannya 2-4 digit dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah. Artinya 2-4 ribu kali diulang dalam Al-Quran itu berada di surat Al-Baqarah. Pada setiap surat hanya ada penambahan mufradat sedikit demi sedikit. Mengapa belajar Al-Quran itu dianggap susah? Quran, cara belajar kita. Quran itu walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Allah menjamin Quran itu mudah. Pak Ustaz, guru mengajarkan seolah-olah Quran itu sangatlah susah. Maka mindsetnya harus dirubah dulu, bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Karena Allah sendiri pun telah menjaminkan bahwa Al-Quran itu mudah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah menjamin Quran itu mudah. Kita belajarnya bahasa Arab yang tidak dijamin mudah. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Allah menurunkan Quran itu ke sudur. Sudur, otak bawah sadar kita. Kita belajarnya dengan otak sadar. Otak sadar ini gimana? Otak kiri atau otak kanan saja. Jamaah salam yang dirahmati Allah, mengapa kitab kuning atau kitab gundul atau Taurat
adalah buku literatur yang ditulis dalam bahasa Arab, ditulis tanpa harokat. Dalam metode tamyiz ini, bahwa cara membaca kitab kuning sama persis dengan cara membaca Quran yang dihilangkan harokatnya. Sehingga kitab kuning sama dengan Quran tanpa harokat. Karena Allah menjamin Quran itu mudah, maka Al-Quran berharokat atau Quran tanpa harokat kitab kuning pasti mudah. Cara belajar membaca kitab kuning metode tamyiz dimulai dengan belajar membaca Quran yang dihilangkan harokatnya secara bertahap sehingga menjadi sangat mudah untuk dipelajari. Tadabbur Quran dan ilham Quran dari mata turun ke hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Quran kepada para sahabatnya. Mereka menuliskannya di pelepah, di daun-daun kering, di batu, di tulang, dan lain sebagainya. Kemudian para sahabat langsung mentadaburi, memahami, dan merasakan, menghafal, dan mengamalkannya. Quran dipahami, bukan sekedar dibaca. Hasan bin Ali, sahabat Hasan bin Ali menceritakan bahwa Taurat, Jabur, dan Injil dahulu oleh ahli kitab hanya dibaca saja. Kaum muslimin saat ini masih cukup berpuas diri dengan membaca mazhab Quran dan banyak diantaranya tidak memahami terjemahnya. Quran sebagai petunjuk tentu tidak cukup dibaca saja, tapi juga dihafal dan dipahami. Teladan terbaik orang sukses karena mendapatkan ilham dengan mentadaburi Al-Quran, bukan sekedar membaca Quran adalah para sahabat, para tabi'in. Bahasa Arab merupakan bahasa ibu mereka. Mereka menguasai hampir separuh dunia kala itu. Para ulama zaman keemasan Islam, bahasa ibunya tidak semua berbahasa Arab. Banyak yang berbahasa Persia, Cordoba. Mereka menguasai lebih dari separuh pengetahuan dunia. Yang menjadi permasalahannya, bahwa di setiap keluarga muslim, banyak di antara anak-anak kita hanya dapat membaca Quran, tetapi tidak dapat menerjemahkan Quran yang dibacanya. Orang tua sudah cukup bangga anak kecilnya bisa baca Quran saja, tetapi tidak mempersiapkan lebih dari itu, yakni bisa membaca, menerjemahkan, mengajarkannya kembali. Di pesantren, di sekolah, lebih banyak santri dan siswa kita yang menghabiskan waktunya untuk belajar membaca kitab kuning daripada belajar mengkaji isi dari kitab kuning tersebut. Anak-anak sejak usia SD, MI dianggap tidak mungkin bisa belajar nahwu dan shorof yang katanya susah, sehingga anak kecil itu tidak jadi mungkin pintar membaca atau menerjemahkan Quran dan kitab kuning. Bukankah Allah menjamin Quran itu mudah? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir. Visi misi dan tujuan tamyiz adalah visi daripada tamyiz, setiap muslim pintar terjemah Quran yang dibaca dan didengarnya. Misi tamyiz adalah membentuk generasi muslim sedari kecil pintar terjemah Al-Quran dan kitab kuning dan bisa menuliskannya, imla atau dikte istilah sekolahnya, serta bisa mengajarkannya. Seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i kecil yang dahulu bisa. Sahabat Assalam yang dirahmati Allah, sekilas tentang metode tamyiz. Tamyiz adalah lembar kerja atau worksheet tentang formulasi teori dasar kuantum nahwu shorof yang masuk dalam kategori Arabic for Specific Purpose atau ASP dengan target sangat sederhana, yaitu sedari kecil anak SD atau MI dan pemula, yaitu siapa saja yang sudah bisa membaca Quran, pintar membaca, menerjemahkan, dan menuliskannya, imla Quran dan kitab kuning.
Jamaah salam yang dirahmati Allah, prinsip mengajar daripada belajar tamyiz ini adalah prinsip umum tamyiz, cara mengajar lebih penting dari materi yang diajarkan. At-tariqatu ahammu minal madah. Madah atau materi yang diajarkan dalam metode tamyiz hampir sama saja dengan buku-buku nahwu shorof yang lainnya. Yang paling penting dalam metode tamyiz ini adalah cara mengajarkannya, yaitu thariqah, yang harus bisa dipelajari oleh anak kecil. Karena begitu mudah thariqahnya, anak kecil saja bisa, yang pernah kecil pasti bisa. Jamaah salam yang dirahmati Allah, prinsip cara mengajar tamyiz. Pertama, mengajar dengan bahasa hati atau neurolinguistik. Mengajar bisa dengan mulut, bisa dengan hati. Dan Allah menurunkan Quran ke hati manusia. Prinsip belajar tamyiz pertama, laduni. Apa itu laduni? Ila tegudumuni. Lidahnya harus mau bersuara. Santri belajar teknik mengeraskan suaranya. Sebagai apa? Sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan potensi otak kiri dan otak kanan secara seimbang. Ditambah dengan teknik pengulangan yang integratif. Sebagai salah satu mengoptimalkan potensi otak bawah sadar atau kolbun atau sudur, sehingga hasil belajar akan lebih optimal. Yang kedua, sentot, santri TOT. Model belajar santri adalah model ustadz yang sedang mengajarkan, menjelaskan kepada santrinya. Insya Allah, santri otomatis bisa mengajarkan tamyiz kepada orang lain. Anak kecil pun bisa mengajarkan terjemah Quran dan kitab kuning. Sehingga sebagaimana para ustadz dan kiai mengajarkannya. Jamaah salam yang dirahmati Allah. Mengajar dengan bahasa hati atau neurolinguistik itu ada apa namanya? Bahasanya ada delta. Mengajar dengan bahasa hati. Neurolinguistik. Pertama ada delta. Kedua ada theta, ada alfa, ada beta, ada gamma. Sehingga masing-masing ini mempunyai frekuensinya masing-masing, hormonnya pun mempunyai hormon yang masing-masing, kondisinya bisa kita keadaannya bisa kita ketahui. Kalau tidur lelap tanpa mimpi, itu berarti dalam keadaan delta. Kalau ngantuk tidur mimpi, itu dalam keadaan theta. Kalau super learning nyaman, itu dalam keadaan alpha. Beta sadar dan beraktivitas, sehingga gambarannya delta itu tidak sadar, tidak berpikir. Theta itu ikhlas, intuisi, inspiratif, imajinatif. Kalau alpha itu santai, tenang, bahagia, detak jantungnya stabil, tidak tidak dalam keadaan tegang. Kalau beta itu cemas, khawatir, was-was. Kalau gamma itu bertanding, berlomba, stres, marah. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, bahwa saat delta dan theta, yaitu bukan saat untuk belajar. Saat alpha, saat menyenangkan untuk belajar. Saat beta, saat siap untuk belajar. Saat gamma, saat belajar dengan otak reptilnya. Jamaah salam yang dirahmati Allah,
Belajar dengan laduni, ilate kudunguni. Mengapa demikian? Karena di situ bisa tergambarkan bahwa belajar itu menggunakan otak kiri dan otak kanan, bahkan otak bawah sadar kita, kinestetik kita. Otak aktif masing-masing otak kiri dan otak kanan itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Bahwasanya kalau visual itu otak kiri, wajahnya serius, tegang. Auditorial atau otak kanan. Otak kanan itu wajahnya senyum, nyaman. Kinestetiknya atau otak bawah sadarnya mengulang secara integratif ingatan otak kiri dan otak kanan sebanyak 27 kali. Tentu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Otak kiri, kelebihannya cepat memahami informasi. Kelemahannya ingat dengan baik selama 2 jam. Ketika 2 jam lewat ke sana itu tidak paham lagi. Sehingga jangan heran bahwa kalau peserta didik kita belajar ketika pulang itu apa yang tadi dipelajari itu tidak ingat. Karena itulah bahwa otak kiri itu mempunyai kelemahannya itu. Ingat dengan baik selama 2 jam, lupa pada hari berikutnya, pada hari ke-27-nya pasti lupa. Otak kanan dan otak kiri itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Otak kanan itu ingat dengan baik sampai mati. Kelemahannya harus memerlukan meloading. Harus mempunyai terus-menerus secara berulang-ulang. Sehingga itulah menjadi salah satu mengapa di teori metode tamyiz itu cara belajarnya otak kiri itu belajar dengan cara melihat visual. Otak kanan itu belajar dengan cara mendengar melalui intonasi, melalui irama-irama dan lain sebagainya. Contoh daripada otak kiri dan kanan ibu dan bapak yang dirahmati Allah, sahabat assalam yang dirahmati Allah. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, perbatasan antara otak sadar dan otak bawah sadar terdapat RAS, Reticular Activating System, atau bahasa agamanya kolbun. Berfungsi untuk menyaring informasi mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang. Bekerja pada gelombang alfa. Makanya tadi, alfa itu adalah waktu yang baik untuk belajar. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, belajar secara integratif. Ini 12% of what we see, 33% of what we heard, 55% of what we image. Kalau dalam bahasa agamanya, lahum a'yunun yabsuruna biha, lahum udunun yasma'una biha, lahum kulubun ya'qiluna biha, lahum sudurun yafqahuna biha. Teori dan praktek. Teori disampaikan secara bertahap, qiraatu asrah. Setelah teori dengan yabsuruna biha, finding, menomenis, atau dengan nyanyian, intonasi, mantra-mantra, ya'quluna biha, yafqahuna biha, sehingga paham apa yang dijelaskannya. Sehingga jamaah salam yang dirahmati Allah, dalam metode tamyiz ini 12% teori dan 88 praktek. Sebagai ilustrasi bahwasannya kita belajar ataupun menyanyi selamat ulang tahun itu kapan? Terakhir ibu dan bapak belajar ataupun menyanyi selamat ulang tahun itu kapan?
mungkin waktu sekolah SD atau TK. Nah, itu secara tidak langsung itu dihafalkan atau tidak. Tetapi sampai sekarang nyanyi selamat ulang tahun itu kita hafal. Nah, itulah metode belajar tanjim itu seperti itu. Pertama di otak bawah, otak kirinya dioptimalkan, lalu ditransfer ke otak kanan, yang mana yang tadi dijelaskan bahwa otak kiri dan otak kanan itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Otak kiri itu cepat bisa, cepat hilang. Otak kanan itu perlu berulang-ulang untuk dipelajarinya, tetapi setelah hafal itu ingat sampai mati pun pasti ingat. Contoh seperti selamat ulang tahun yang kita nyanyikan itu kan tidak dihafal, tetapi dalam keadaan senang, dalam keadaan menyanyi. Itulah teori belajar. Apa maksudnya? Metode belajar tanjim itu seperti itu. Memfokuskan otak kiri dan otak kanan sehingga mengoptimalkan kedua-duanya, otak kiri dan otak kanan. Mudah-mudahan menjadi menjadi motivasi kita untuk terus bisa belajar Al-Qur'an, tidak hanya bisa membaca, lebih jauh bisa memahami isi daripada Al-Qur'an sehingga kita tidak salah dalam mengartikan Al-Qur'an, dalam memahami Al-Qur'an, banyak para penceramah kita yang keliru dengan pemahamannya. Akibat apa? Akibat tidak mau belajar nahu sorof, ma'ani, bayan balik. Karena apa? Karena itu dianggapnya susah. Maka dengan metode tamyiz ini insya Allah dapat menjadikan bekal kita untuk lebih memahami Al-Quran secara baik dan benar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.